Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi dari minggu kemarin yang sudah saya paparkan, yaitu tentang uh, mata kuliah AKS ya. Saya dahulukan untuk mata kuliah AKS terlebih dahulu. Minggu kemarin sudah saya jelaskan tentang uh, di pertemuan 1 dan 2, kemudian pertemuan 3 dan 5, kemudian sama pertemuan ke-6. Nah, di sini Bu Fitri akan menjelaskan materi pertemuan secara inti ya. Ini langsung akan saya bahas sekaligus pertemuan 7 sampai 15. Tetapi nanti di dalam pertemuan 7 sampai 15 ini nanti akan saya potong pada materi yang alat bantunya. Ya, materi yang alat bantunya, jadi toolnya nanti kita akan menggunakan balance score ya. Kemudian akan kita gunakan juga COVID. Nah, di sini nanti akan saya jelaskan dulu apa itu balance score, kemudian juga COVID, baru nanti kemudian kita masuk ke COVID 5 sama COVID 4 ya. Nah, yang akan kita gunakan dua alat bantunya tersebut ya, untuk sebagai bahan evaluasi sama bahan audit ya. Jadi kita nanti akan mendapatkan dua metode, satu untuk metode yang evaluasi kita menggunakan balance score, kemudian nanti satu menggunakan metode audit dengan menggunakan metode COVID 4 dan 5. Oke, sekarang saya masuk untuk pertemuan 7 sampai 5 yang tadi saya jelaskan. Akan kita potong dulu untuk metodenya, karena di dalam 7 sampai 15 itu ada terdapat materi alat bantunya. Oke, sekarang saya masuk di pertemuan 7 sampai 15. Nah, di sini kita sudah masuk di evaluasi sistem ya. Evaluasi sistem adalah suatu kegiatan ya, kegiatan yang memang diperuntukkan atau ada kedudukannya di manajemen ya. Jadi ini tingkatannya adalah di level manajemen ya. Mungkin bisa kita lihat di kalimat ini, evaluasi merupakan salah satu model manajemen strategis ya. Jadi dengan kata-kata ini sudah terungkap bahwa ada terletak di dalam manajemen ya, terutama dalam manajemen strategis, karena nanti setelah kita adakan evaluasi dan audit itu akan menentukan arah kemana suatu organisasi itu akan dibawa ya, dibawa ke arah yang lebih baik ataukah mungkin mengalami kemunduran ya. Kemudian di sini ada beberapa tabel model manajemen strategis ya. Di sini langsung saya masuk ke halaman berikutnya ya. Pada evaluasi dan audit itu ya, kita harus memahami dulu ya, harus memahami dulu internal organisasi tersebut ya. Kita harus tahu visi misi di dalam organisasi tersebut ya. Jangan asal kita mau mengaudit atau mengevaluasi tapi kita tidak tahu ya sistem atau organisasi yang akan kita hadapi ya. Nah, untuk langkah-langkahnya sebaiknya kita tahu dulu visi misi di dalam organisasi tersebut ya. Seperti mungkin contoh STIMIK Sinar Nusantara ya, kita harus tahu visi STIMIK itu seperti apa dan misinya seperti apa. Dan nanti akan kita breakdown dari visi misi itu, kita akan breakdown ke tujuan organisasi. Nah, setelah kita tahu tujuannya, baru kita bisa menentukan strategi, entah itu strategi jangka pendek ataukah strategi jangka panjang. Nah, dari strategi itu kita bisa menentukan kegiatan apa yang akan kita lakukan serta anggarannya. Jadi kalau misalnya suatu perusahaan itu biasanya kalau akhir tahun
itu akan mengadakan rapat, ya, rapat, entah itu istilahnya apa ya, kalau di tempat STIMIK itu rapat akhir tahun ya. Jadi itu akan menentukan eh, kegiatan untuk tahun ke depan serta mengevaluasi kegiatan yang telah selesai berjalan. Nah, untuk kegiatan ke depan termasuk nanti harus kita tentukan anggarannya. Jadi misalkan Sinus nanti akan mengembangkan eh, siakat online, ya, dari bulan keberapa sampai bulan keberapa, personalnya siapa, dan anggarannya berapa. Nah, itulah yang dimaksud dengan evaluasi, ya. Jadi kita harus tahu visi misinya, ya, kita harus tahu tujuannya organisasi tersebut, kita bisa tahu strateginya untuk menentukan aktivitas atau kegiatan program yang akan dilaksanakan serta anggarannya. Nah, setelah itu nanti kita akan mengevaluasi apakah setelah kegiatan eh, yang telah dijalankan itu bagaimana, apakah sudah sesuai dengan visi misi ataukah melenceng. Nah, jadi evaluasi itu seperti kayak SDLC, jadi muter terus, ya, muter terus. Nah, seperti itu. Nah, di sini mungkin bisa saya paparkan sedikit visi serta misi. Visi keinginan di masa yang akan datang dicita-citakan oleh suatu organisasi. Ini saya ubah saja organisasi ya. Kemudian misi, penjabaran secara tertulis dari visinya. Jadi visi itu kalimatnya tidak usah terlalu panjang lebar, bisa sampai 10 baris atau berapa poin gitu ya, berapa poin 1, poin 2. Jadi mungkin cukup maksimal 5. Kemudian misi, nah ini misi ini mendetailkan dari 5, misalnya 5 baris itu kita detailkan dalam poin-poin. Jadi contoh STIMIK, visi itu sudah meliputi dari unit PAK, unit keuangan, kemudian unit perpustakaan, unit misalnya apa ya, bagian kerumah tanggaan dan lain sebagainya. Nah, misi nanti akan mendetailkan kegiatan-kegiatan arah yang nanti akan dicapai dari masing-masing yang meruang lingkupi dari visi tersebut. Ya. Kemudian tujuan organisasi, ya, penjabaran dari misi organisasi ini nggak usah saya jelaskan saja, nanti kalian bisa baca sendiri ya. Jadi strategi Indo ini intinya strategi. Nah, sebenarnya kalau membuat evaluasi, mungkin kalian bisa ingat mata kuliah manajemen strategi apa ya? Mungkin kalian ingat ini analisis SWOT, ya. Analisis SWOT itu terdiri dari kelebihan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Nah, jadi pada saat mengevaluasi, ya, itu kita akan berpikiran analisis SWOT, ya, peluang, ancaman. Peluang memanfaatkan kelebihan untuk menangkal ancaman. Nah, kemudian poin B, kebijakan dan program kerja. Saya langsung masuk ke contoh saja. Misalkan ini sistem informasi pemasaran. Yuk,